Oke, pada kesempatan ini kita akan membuat contoh aplikasi counter dengan menggunakan state management riverboard. Jika kita membuat proyek baru dengan menggunakan template dari Android Studio, kita akan mendapatkan demo kode yang menampilkan counter dengan menggunakan stateful widget. Pada kesempatan ini kita akan membuat aplikasi sejenis, akan tetapi tidak menggunakan stateful widget, melainkan menggunakan library riverboard. Pertama, kita membuat proyek baru. Riverboard counter. Kemudian proyek type menggunakan empty project dan create. Baik, sekarang kita akan menjalankan aplikasi dari kode demonya dulu. Ini saya akan tampilkan sebagai aplikasi desktop Linux. Kemudian kita run. Baik, aplikasi sudah kita jalankan. Kemudian kita akan menambahkan riverboard pada project kita. Kita akan menggunakan petunjuk pada riverboard.dev. Menggunakan riverboard kita akan menambahkannya pada dependencies dengan perintah-perintah ini. Jadi yang pertama adalah flutter pub add flutter riverboard. Kita harus menambahkan flutter riverboard pada dependencies di project kita. Kemudian juga kita menambahkan annotation, riverboard annotation. Dan untuk memudahkan kita di dalam mengenerate file-file bantuan untuk penggunaan riverboard, maka kita menambahkan pada dependencies-nya di riverboard generator, build runner, custom lin, dan riverboard lin. Ini untuk memudahkan kita di dalam penulisan kode project kita menggunakan riverboard. Pertama, kita akan membuka terminal. Nah, kemudian kita jalankan perintah flutter pub add flutter riverboard. Nanti akan dimunculkan pada dependencies di prospek YAML. Enter. Nah, ini sudah ditambahkan pada prospek YAML. Kemudian kita tambahkan riverboard annotation. Ya, ini sudah ditambahkan riverboard annotation pada dependencies. Kemudian kita menambahkan pada dev dependencies. Jadi flutter pub add dev .2 dan kita menambahkan riverboard generator. Nanti akan ditambahkan pada dev dependencies ini. Flutter dev dependencies riverboard generator. Kemudian kita menambahkan build runner. Ini kita gunakan untuk mengenerate file-file yang diperlukan ketika membangun aplikasi dengan menggunakan riverboard. Kemudian kita tambahkan pada dev ini custom lin untuk linting menggunakan riverboard ini. Dan yang terakhir riverboard lin. Oke, selanjutnya kita menjalankan kode generatornya dengan .run build runner. Ya. Kita tidak perlu menjalankan flutter pub get karena kita sudah menggunakan flutter perintah flutter pub add tadi. Kalau kita menuliskan secara manual di sini, maka kita perlu menjalankan flutter pub get. Jadi sekarang kita jalankan .run build runner watch. Nah, ini sudah completed. Sekarang kita akan menambahkan notifier dulu pada aplikasi kita. Semua state pada aplikasi upstate kita buatkan pada notifier. Yang nanti ketika ada perubahan state, maka akan diberikan notifikasi. Dan semua komponen yang akan terpengaruh dengan perubahan dari state tersebut, maka dia akan menjadi konsumen dari notifikasi tersebut. Kita tambahkan
tambahkan, kita kumpulkan seluruh notifier di dalam satu directory khusus. Kita buat namanya misalnya di sini notifier. Nah, kemudian untuk counter kita membuat satu kelas counter di sini sebagai notifier counternya. Kita membuat that file counter notifier. Nah, sekarang kita menambahkan dulu import flutter driver pod. Kemudian juga kita import annotation-nya, driver pod annotation dot ini. Nah, kemudian kita membuat notifier-nya. Kita akan membuat state untuk counter-nya yang nanti akan menampilkan perubahan ya, nilai atau data yang untuk counter. Untuk itu kita membuat kelas dengan annotation driver-pod. Jadi kita tambahkan di sini annotation driver-pod. Kemudian kita deklarasikan kelas, kita beri nama counter, extend. Nah, untuk membuat notifier ini kita harus extend dengan nama garis bawah dolar, garis bawah dolar sesuai dengan nama ini counter. Kemudian ini adalah kelasnya. Oh ya, karena ini menggunakan driver pod akan membuat untuk extend counter seperti ini, maka akan mengenerate satu file yang berarti kita perlu tambahkan di sini part ya, di sini untuk deklarasi gdat ya, karena kita hanya perlu notifier freeze.dat ini untuk model, maka kita hapus di sininya yang untuk freeze. Jadi kita hanya perlu menambahkan counter notifier .g.dat. File ini akan otomatis di-generate dengan yang tadi kita sudah jalankan build runner tadi, generator kode generatornya. Nah, ketika membuat notifier, kita menggunakan annotation driver pod, kemudian extend sesuai dengan namanya, garis bawah dolar dan sesuai dengan nama kelasnya, dan kita harus override metode build. Nah, build ini berisi kode yang untuk logik atau state yang nanti akan kita gunakan. Ya, di sini karena kita akan menggunakan counter yang nilainya integer, maka kita membuat integer build. Nah, di sini kita return 0. Ya. Ini secara otomatis di dalam kelas ini ketika extend dari counter ini, extend dari nama kelasnya yang nanti akan di-generate dengan gdat ini, secara internal ada variabel yang di state, ya, itu adalah variabel pada notifier ini. Dengan return 0 ini, nilai integer ini, maka state-nya adalah nilai integer dengan nilai awal 0. Kemudian kita bisa mendeklarasikan untuk metode yang custom dari kita. Karena kita hendak menambahkan atau mengurangi counter, kita bisa decrement maupun increment. Kita membuat void increment state plus plus dan void decrement untuk pengurangannya. If state lebih dari 0, state minus minus. Oke, kemudian kita save. Kita tunggu, maka kode generatornya akan mengenerate file gdat ini dan tanda merah error ini akan hilang. Nah, ini setelah hilang tanda merahnya ini berarti sudah dijalankan kode generatornya untuk mengenerate counter notifier gdat ini. Nah, kita sudah membuat notifiernya untuk counter ini. Untuk tampilannya, kita membuat directory baru supaya kita memisahkan antara kode untuk UI, untuk tampilan di screen. Kita beri nama screen, misalnya di sini. Kemudian kita buat dat file home.dat, misalnya di sini. Nah, di sini kita import material dat, kemudian import kemudian kita memindahkan scaffold ini ke home, dan kita buat di sini sts
nama home, dan di sini untuk build kita ganti di sini. Di main dot kita ganti home. Tampilannya tentunya masih sama seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan pada home ini untuk bisa menampilkan counternya. Pada centernya kita wrap dengan kolom ini, kemudian pada scaffold kita tambahkan upbar untuk menampilkan title dari aplikasi. Sini titlenya kita buat text counter, kemudian pada kolom kita taruh di tengah. Selanjutnya pada center ini kita tambahkan untuk childnya nilai counter, kemudian kita tambahkan child lagi, kita tambahkan lagi untuk enter lagi, kemudian child kita tambahkan teks untuk menampilkan nilai dari counternya. Oke, nah nilai dari counter ini kita dapatkan dari notifier, maka home ini harus kita ganti bukan extend stateless widget, tetapi kita ganti dengan sebagai consumer atau penerima notifier. Kita harus import dulu Flutter Refer Port sehingga kita bisa mengimport notifiernya tadi. Ada satu langkah yang belum kita lakukan tadi, ketika setelah selesai menginstal Reverport, untuk enable Reverport linting. Ya, ini opsional. Guna dari linting ini adalah supaya membantu kita menuliskan kode secara baik, ya, formatnya, dan juga menyediakan refactoring opsi refactoring pada kita. Ya, tadi misalnya kalau kita klik kanan contact action-nya, maka akan muncul menu yang nanti akan membantu kita untuk membuat kode-kode yang berbasis Reverport ini. Kita buka Fastback Analysis Option YAML ini, kemudian kita tambahkan di bawahnya tadi ini Analyzer, sesuai dengan ini Analyzer, kemudian enter, plugin, kedua enter lagi, minus spasi custom link. Sekarang di main dot, pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan pada run app ini, main app kita, kelas utama kita masukkan di dalam provider scope. Maka kita klik di sini, kemudian wrap with provider scope. Oke, ini kita tambahkan koma di antara dua kurung tutup supaya memudahkan otomatis format dari Flutter. Di sini tentunya di main dot, supaya ini dikenali provider scope-nya, kita harus import library page Reverport dot ini. Kita tinggal klik di sini, maka ditambahkan di atas ini Flutter Reverport, sehingga sekarang provider scope sudah dikenal. Nah, sekarang kembali kepada home ini, kita akan mengubah ini menjadi consumer dari Notifier. Maka kita klik kanan contact action, sekarang akan muncul beberapa pilihan, maka kita pilih convert ke consumer widget, sehingga kelas home ini extend consumer widget, dan otomatis pada build terjadi perubahan. Di samping konteks sebagai parameternya, sekarang ada widget ref, dan ini kita bisa akses ref ini. Pada di sini counternya, nilai counter, kita akses ref ini dollar, kemudian kurung awal ref titik watch. Artinya nilai dari teks ini akan selalu mengikuti perubahan pada counter notifier tadi. Maka di sini providernya adalah counter provider, otomatis akan muncul counter provider. Dari mana? Itu adalah dari sini. Ketika kita membuat kelas counter extend ini dan override menggunakan anotasi ini, dan ini dibuatkan di generate secara otomatis counter notifier di dat ini.
bisa melihat ini yang dibuat secara otomatis. Nah, di sini secara otomatis dibuatkan provider namanya counter provider. Ya, sehingga di home dot ini kita bisa watch counter provider. Maka nilainya akan mengikuti nilai dari state pada counter tadi. Ini provider scope sudah. Sekarang kita harus hot restart di sini. Kita tidak cukup hot reload karena tadi sudah berubah. Kita menggunakan provider scope. Nah, sekarang sudah muncul. Ini adalah title-nya, nilai counter, dan ini masih 0. Kita bisa perbesar tampilan untuk nilai counternya dengan menambahkan style di sini. Tambah koma, kemudian enter. Style, theme, of context, kemudian text theme, dan kita tampilkan display medium supaya agak besar. Sekarang nolnya ada tampilan besar seperti ini. Oke, sekarang kita akan menambahkan tombol untuk increment maupun decrement sebagai floating action button di bagian pojok kanan bawah di sini. Pada scaffold tadi kita tambahkan, jadi di luar body ini yang kolom ini, berarti setelah koma pada kolom ini kita tambahkan pada scaffold, kita tambahkan floating action button. Karena kita perlu dua tombol, yaitu increment dengan decrement, maka kita buat kolom sehingga kita bisa membuat dua tombol di sini. Di kolom child, nah di sini. Baru di dalam children inilah kita tambahkan floating action buttonnya. Floating action button. Untuk sementara kita null dulu. Dan kita tambahkan lagi yang kedua, floating action button. Sama kita untuk on press-nya masih null dulu. Kemudian save. Nah, kita lihat buttonnya ada di bagian atas. Untuk itu supaya dia berada di pojok kanan bawah, maka pada kolom ini kita tambahkan main axis alignment. Kita pilih N di sini. Main axis alignment N. Nah, sekarang ada di bawah. Nah, supaya ada tampilan plus untuk increment dan minus untuk decrement, maka kita tambahkan di sini setelah on press ini. Kita tambahkan child icon. Dan ini add icon yang untuk menambahkan. Kemudian yang kedua juga sama, kita tambahkan child juga, kemudian child, kita tambahkan icon lagi. Untuk minus adalah remove. Nah, kita plus dan minus. Nah, sekarang kita tambahkan untuk aksinya on press ini, kita ganti. Kita di sini adalah ref lagi. Sekarang kita read, bukan watch tapi read. Counter provider tadi, notifier, kemudian setelah ini memanggil increment. Kalau kita save, maka sekarang kita bisa menambahkan nilai di sini, increment. Kemudian pada decrement juga kita ganti 0 ini dengan ref, read, counter provider, notifier, kemudian setelah kurung di sini decrement. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita bisa mengurangi nilai itu. Baik. Jadi ini untuk counter dengan menggunakan driver port. State-nya kita masukkan di dalam satu kelas tersendiri untuk state ini, yang setiap perubahan di sini kita akan bisa membacanya dengan menggunakan watch ya di sini. Jadi nilai watch dengan counter provider, maka nilai yang akan ditampilkan di sini adalah selalu mengikuti state pada counter tadi. Dan sedangkan bagaimana apakah proses counter tadi apakah ditambah, dikurangi, atau mungkin ada hal yang lain, mungkin kita bisa menggunakan metode yang kita tambahkan di sini untuk melakukan perubahan pada nilai state tersebut yang bisa kita panggil. Nah, dengan menggunakan consumer widget ini dan ref, watch, dan read di sini, maka di sini kita membaca dan notifikasi dari counter provider ini.
Kalau kita mempunyai banyak state atau data yang nanti kita gunakan pada aplikasi, maka kita bisa membuat beberapa kelas di sini yang menjadi provider atau penyedia nilai dari state tersebut. Pada web dari Riverpod, kita bisa melihat ada jenis-jenis provider dan cara untuk membuat dan menggunakannya. Kemudian di sini kita memisahkan antara data nya dan juga tampilan screen-nya di sini dengan memisahkan pada directory yang berbeda. Demikian untuk contoh penggunaan Riverpod. Pada kesempatan lain kita akan membuat contoh untuk penggunaan menggunakan state management